Jadi kalau saya nggak takut dengan ulama, nggak. Sama Habib nggak. Sama cucu Nabi nggak. Kenapa? Setiap saya melihat ulama, bukan kualat yang nampak di pikiran saya, bukan ketakutan yang hadir di pikiran saya, tapi rasa adem, rasa nyaman, rasa tentram. Tuh, bukan ketika lihat ulama serem. Ya Allah, nanti kualat, gua ini kotor, siapa gua? Nggak pantas selama nama dia, nggak pantas sebahu dengan dia. Oh, no, kita nggak diajarkan seperti itu. Ketika lihat ulama, kita adem, tenang, tentram, terarah, nasihat-nasihatnya bagus. Ulama yang sesungguhnya ulama itu enggak menunjukkan caci maki, enggak caci maki. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ya cuman bocil yang suka koar-koar, betul sekali. Ada yang bocilnya dari segi usia, ada yang bocilnya dari segi pemikiran. Kadang udah jenggotan dan juga sudah ubanan, tapi pemikirannya masih bocil. Masih doyan karnaval, pakai pesawat tempur, dari motor yang dibalut dengan kertas perda, kertas koran. TIJ cuman bocah koar-koar doang. Oh, TIJ nggak koar-koar, TIJ live sambil berbicara, nggak pakai corong, nggak pakai cerobong, nggak pakai truk komodo. Itu bukan koar-koar namanya, bernarasi. Ya, bayangkan kalau TIJ diam saja di sini, ngapain live diam? Begitu dah. TIJ belum bayar upeti dawir, saya orang merdeka, nggak bayar kepada penjajah, sering minum alkohol jadi ngomongnya ngawur. Oh enggak, saya alkohol, kalau orang Aceh alkohol itu buat ngelap borok bang, bukan untuk diminum. Ini daerah syariat Islam, kamu jangan memfitnah, ya. Tidak ada jual beli minuman keras yang mengandung alkohol di sini. Jadi kamu mau memfitnah saya aja, jangan bawa-bawa daerah. Sini tidak ada. Yang bilang, oh TIJ matanya ada mata panda minum alkohol, bukan. Lebih parah Bang Taufik. Kalau gitu Bang Taufik minum alkohol juga? Enggak tahu saya. Ibu kita yang bisa membuat kita kualat dengan izin Allah tentunya. Ya, makanya sekarang banyak orang-orang yang menjauh dari agama, menjauh dari ulama, menjauh dari ajaran karena takut kualat, merasa diri kotor, kemudian takut untuk mendekat. Hati-hati pemahaman yang salah. Justru ketika kita jauh, ketika kita melenceng, mendekatlah kepada ulama, mendekatlah kepada kiai. Ya, bukan menjauh, takut kualat. Siapalah saya ini yang kotor, semua kita ini kotor saudara. Ya, jangan takut kotor, ada rinso. Dibayar nggak? Oh enggak ya. Jangan takut kotor, ada senso. Semakin banyak orang-orang merasa diri bersih di sini, semakin banyak orang yang segan dan sungkan untuk mendekat. Akhirnya ya sesama mereka yang merasa diri ahli surga. Justru ulama ini tiap hari mengajarkan kebaikan demi kebaikan untuk mengajak umat ke jalan yang benar supaya tidak jauh daripada ajaran agama. Ya, aduh gibah orang, jangan nonton orang gibah bang. Abang dapat dosa juga kalau nonton orang gibah. Ya, jangan nonton orang gibah. Karena di sini bahas orang, jangan nonton. Ceramah juga bahas orang, jangan ditonton. Jangan takut kepada cucu Nabi yang mengajarkan ajaran agama, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jangan takut. Jangan takut kualat. Ya, jangan. Allah aja memberi maaf. Sebangsat apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, memberikan pengampunan, maaf, taubat diterima.
Ya, jangan dikit-dikit kualat, ngomong seenaknya, giliran kita bantah, nanti ente kualat, membantah, membenci. Tidak semua orang mencintai kita, tapi ketika ada orang yang tidak mencintai kita, belum tentu dia pembenci. Bisa jadi dia biasa-biasa aja. Tidak cinta bukan berarti benci. Gitu. Karena orang-orang gombal, orang-orang yang suka dengan pujian, dia suka orang berteriak-teriak cinta terhadap dirinya. Aku cinta sama kamu, suka sekali. Itu orang-orang gombal biasanya yang senang dengan gombalan. Kalau kita nggak senang dengan gombalan. Cinta itu dibuktikan dengan perilaku. Bukan dengan seberapa banyak dia memberikan gift. Bukan dengan seberapa banyak dia memberikan hadiah kepada kita. Bukan seberapa banyak dia memuji dan memuja kita. Kawan yang baik itu bukan yang selalu membenarkan perkataanmu, tetapi yang selalu berkata benar kepadamu, sekalipun itu pahit. Jigong tuh sikat gigi dulu. Itu bukan kebencian. Seperti pengakuannya, orang hanya mengiyakan karena memang tidak ada yang tahu bagaimana cara membedakan wajah orang Arab satu dengan wajah orang Arab yang lainnya. Dalam pandangan orang Sunda, Jawa, wajah orang Arab itu sama. Orang umumnya ketika orang tua kita melarang kita waktu kecil bermain permainan yang berbahaya, apakah karena kebencian? Aduh anakku, bagus sekali, ambil nih motor balap lah. Aku sayang sekali sama kamu, silahkan ambil motor, ikut balapan liar. Itu bukan cinta. Kalau cinta orang tua kita, kalau kita nggak mau dengar, motor dibakar atau motor digembok. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Nah, jangan naik ke atas pohon, ntar jatuh. Apakah larangan itu untuk kebencian? Bukan, karena sayang ke kita. Nah, jangan main di pinggir jurang. Kenapa? Pokoknya jangan main di pinggir jurang, jangan. Apakah larangan itu karena benci terhadap kita? Bukan, karena sayang ke kita. Mahar, nggak usah dagang jigong. tidak peduli apakah pengakuan seseorang sebagai keturunan Nabi Muhammad itu butuh bukti atau tidak. Pendek kata mereka menganggap setiap orang Arab sah saja mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Keluhan orang-orang Caruban dalam menyikapi kehabiban oleh itu, Syed Abdullah Al-Attas sering diartikan sebagai ketololan dan kepandiran. Itu sebabnya dengan kepandaiannya membual, ia bentangkan permadani ketidakbersalahan. Pada alam pikiran manusia, orang-orang yang di sekitarnya, kemudian di atas permadani itu, ia melompat-lompat dan berguling-guling, mau-maunya untuk melampiaskan hasrat nafsunya. Ia sangat yakin bahwa penghormatan dan kepatuhan orang-orang kepadanya disebabkan oleh keberhasilan yang membual dan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bawa nama Nabi, apakah TJ benci sama Bahar? Bukan, karena itu secara tidak langsung mempermalukan dirinya dan memfitnah Rasulullah SAW, seolah-olah ajaran Islam mengajarkan kita dengan hal-hal seperti itu. Begitu, bukan kebencian, tapi rasa cinta yang sesungguhnya, apalagi dibicarakan setiap saat. Orang yang paling kita ingat dalam hidup kita ada dua jenis orang. Yang pertama, orang yang paling kita cintai. Yang kedua, orang yang paling kita benci. Yang biasa-biasa aja kita jarang ingat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa